Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. It's me again, Bang JJ. Ya, teman-teman, kita kali ini mau keluyuran di satu daerah yang nggak deket rumah kita, bukan di daerah kita, bukan di sekitaran tempat tinggal kita. Ya, kali ini kita lagi ada di Jogja. Ya, Yogyakarta, bukan Jakarta. Kali ini kita mau muter-muteran aja, mau ngiter-ngiter, mau keluyuran di sekitaran Yogyakarta di pagi hari. Kita pengen lihat bagaimana kondisi Yogyakarta di pagi hari, di hari Senin. Hari ini hari Senin pagi, jadi artinya kegiatan orang-orang itu adalah kegiatan normal. Yuk silakan. Kegiatan orang bekerja, kegiatan orang bersekolah, ya, mencari makan, mencari ilmu, ya, semuanya harapan saya adalah hari dimana kegiatan normal berlangsung. Ya teman-teman, buat teman-teman semua, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini mudah-mudahan kita bisa berbagi buat teman-teman semua, bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah. Kita lihat sekarang, tapi sebelumnya saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa walaupun saya sering ke Jogja, ya, tapi nama-nama daerah atau nama-nama tempat saya kurang begitu paham. Ya, walaupun jika dibandingkan dengan Bandung, ya saya juga sering ke Bandung gitu ya. Karena dua tempat ini ada relatif, ada saudara, ya, relatif. Karena di dua kota ini saya punya relasi atau saudara, sehingga di Bandung dan di Jogja saya sering mengunjungi kedua kota tersebut. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ya, Yogyakarta ini saya tetap tidak terlalu paham nama-nama daerah. Ya, namanya cukup banyak, cukup membingungkan buat diri saya, dan juga ya belum paham lah intinya gitu ya. Demikian juga kalau di Bandung, ya, Bandung malah lah menurut saya lebih parah. Artinya saya kalau disuruh jalan ngiter-ngiter Bandung bisa nyasar kali ya. Karena harus dan wajib untuk membuka Google Maps kalau di di Bandung. Kalau di kota Bandung, kalau di kota Yogyakarta ini sebagian sudah saya hafal letak-letaknya, jadi saya mau kemana dan mau gimana, itu ada apa di tempat-tempat ini saya sudah hafal, tetapi nama-namanya yang saya kurang tahu. Nah, seperti ini sekarang kita berada di jalan apa, saya juga kurang tahu. Kita coba lihat deh. Sebelah kiri sih benteng, ya, ini ada di benteng, ada istilah benteng kulon, benteng apa nggak ngerti, tapi ada benteng selatan kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau kita lihat di atas itu Kota Gede atau Solo lurus ke depan, Parangtritis ke kanan, Malioboro atau Magelang ke kiri. Kita akan ke kiri, pengen lihat ke arah Malioboro pagi-pagi. Nah ya, teman-teman mungkin sering kalau ke Malioboro siang hari atau malam hari mungkin kali ya. Tapi kalau di pagi hari seperti ini, apakah teman-teman pernah melakukan hal tersebut? Ya, karena toko juga belum buka ya. Ini jam 8, ya, sekitar jam 8 pagi saya ngiter-ngiter. Sebenarnya dari tadi juga pengen jalan juga sih, cuman ya saya harus mandi dulu, ya, ada kegiatan dulu, ada makan dulu, sarapan. Jadi kata istri, sarapan dulu, nggak boleh sarapan di luar, nggak boleh jajan di luar. Ya teman-teman, kembali lagi kita ke jalan. Di sini ini nama jalannya, coba kita lihat ya, nama jalannya apa, nama jalannya apa, nggak ketahuan. Jalan Brigjen Katamso, ini jalan Brigjen Katamso. Di sebelah kiri ini keraton ya, sepengetahuan saya kalau nggak salah ya. Sebelah kiri ini keraton, sedang kita akan mengarah ke depan. Tujuan pagi ini adalah kita akan lewatin Malioboro di pagi hari.
Kita pengen tahu kondisi Malioboro di pagi hari. Jalan Brigjen ke Tamso. Di sebelah kanan ini ada apa ya? Ada perumahan tradisional. Mungkin teman-teman yang udah sering ke Yogyakarta udah nggak asing daerah ini ya, sudah sering banget melewati jalan ini karena ini memang di pusat kota. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang kita punya waktu kita akan muter sampai ke pinggiran kota, minimal ke Bantul atau ke apa sih namanya, Godean ya. Godean itu mau ke Wates ya kalau salah, atau di sebelah sana itu mau ke arah Magelang ya. Tapi kalau sempet sih ya, karena khawatirnya nanti agak siang panas, karena sekarang jam 8. Mudah-mudahan Malioboro masih suasana merem-merem melek ya, belum bangun, belum terjaga, artinya masih dalam kondisi yang belum siap siaga untuk menerima pengunjung-pengunjung. Ya, ini sebelah kiri kita nih benteng ya. Merah boleh nggak nih? Ini nggak merah, kita berhenti ya. Yang lain pada itu jangan. Ya, di sebelah kiri ini kita ini ada benteng, nggak tahu benteng apa. Pokoknya sepengetahuan saya benteng ini ada 4 sisi ya. Ya saya taunya sisinya di mana, tapi nggak tahu nama-namanya. Artinya nggak tahu nama kulon mana, wetan mana, ini mana nggak tahu. Tapi memang ada 4 titik benteng ini. Nah jadi saya kalau patokan ngiter-ngiter di sekitaran Jogja ya, benteng ini yang jadi patokannya, bahwa kalau kita ketemu dengan ini berarti kita ada di sini, kalau kita ketemu benteng ini berarti ada di sini. Namanya nggak tahu. Iya, hijau, kita jalan lagi. Ya kalau sebelah kiri ini, kalau belum dong, satu lagi nanti baru ke titik 0 ya kalau nggak salah. Itu tadi baru pas benteng keraton ya. Kalau di jalan ini, jalan besarnya ke kiri itu ke arah Taman Pintar, atau ya biasanya sih ke arah kilometer 0 kalau saya bilang, dan atau awalnya atau depannya Malioboro. Sedang kita akan coba masuk dari Malioboro belakang, dari stasiun. Artinya kita akan mencoba memasuki Malioboro dari arah stasiun Tugu. Ya. Cukup lah sini. Yogyakarta itu buat saya cukup mengangenkan ya, selalu pengen datang lagi. Walaupun kalau kita, nah seperti pagi ini jalan ya, saya berpikir ini nggak beda dengan kota-kota lainnya ya. Mau di Jakarta atau kota lain ya, kegiatan atau kesibukannya seperti ini. Daerah-daerahnya juga saya berpikir nggak terlalu berbeda lah ya, gitu ya. Kalau kita ke Bogor, ke Cianjur, ke Sukabumi, kotanya ya nggak beda-beda jauh dengan di sisi sini ya. Itu di sisi sini tuh nggak terlalu beda jauh. Jadi nggak terlalu membedakan antara Yogyakarta dengan kota-kota lain di Indonesia. Tetapi ketika kita agak ke pinggir, menurut saya malah ke pinggir itu ke arah selatan ya. Saya pribadi tuh emang ini analisa doang sih, benar atau enggak mungkin teman-teman bisa mengkoreksi ya. Kalau buat saya tuh di Yogyakarta ini saya belah bagi 2, bagian utara dan bagian selatan. Bagian selatan itu dari Keraton ke bawah ke arah Bantul. Kalau bagian utara itu dari Keraton ke atas ke arah Magelang. Nah itu saya bilang 2 daerah yang berbeda culture-nya ya. Kalau kita ke selatan, mulai dari Keraton, dari Malioboro
Keraton dan ke bawah ke arah Bantul itu daerahnya daerah tradisional. Manusia-manusianya atau lingkungannya, perumahannya, semuanya itu masih sederhana gitu ya, masih seperti Jogja yang kita bayangkan lah gitu ya. Tetapi kalau Jogja bagian selatan, dimulai dari Malioboro ke atas ya, Malioboro sampai ke kereta ya, batasnya itu kereta ke atas, Tugu, Lempuyangan, semuanya itu kita bisa ngeliat gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang megah ya. Perumahannya pun aku liatin juga cukup megah-megah ya, indah-indah, modern gitu. Jadinya ya, dan saya lihat sendiri orangnya juga culture-nya sudah mulai berbeda gitu ya, perbedaan orang di utara dan di selatan. Nah, kalau saya lebih suka stay atau ngapain di daerah selatan, di mana daerahnya masih seperti ngampung ya, kalau bahasa saya tuh ngampung, enak gitu ya, masih seperti zaman bahla. Nah, kayak seperti ini kan, coba teman-teman lihat di depan kita, ini suatu kota yang sudah maju. Ini kan udah termasuk selatan, utara ya. Sebelah kiri kita ini Malioboro-nya ya, jadi dari Malioboro ke sono ya, kiri kanan itu tempat-tempat bisnis gitu ya. Jadi memang sudah modern, termasuk orang-orangnya juga kan, pergaulannya. Jangan-jangan juga mungkin lebih banyak pendatang-pendatang di sini ya. Artinya bukan orang Jawa, Jogja asli. Ini tadi saya mau ke kanan sih ya, ke arah Lempuyangan, lalu ke mana ujungnya saya akan mencoba lewatin Tugu Jogja ya. Tapi untuk sementara, untuk pertamanya saya akan coba untuk melewati Malioboro dulu ya. Seperti janji saya tadi bahwa kita akan melewati Malioboro di pagi hari. Oke teman-teman, inilah Malioboro di pagi hari. Kita memasuki jalan Malioboro dari selatan ke arah utara. Dari sebelah kanan kita ini adalah apa sih namanya? Ini boleh nggak sini? Coba gue dulu kalau nggak ada yang takut. Oh ya tuh ada, boleh. Maaf teman-teman, saya kurang mengerti tentang aturan ke lalu lintas di sini, jadi saya mencoba untuk mengikuti orang-orang aja. Ya teman-teman, ini adalah Malioboro di pagi hari. Nah, teman-teman bisa lihat toko-toko ternyata sudah buka ya, jam 8 pagi ya toko-tokonya, tapi pedestriannya masih sepi ya, masih banyak orang yang belum banyak orang yang lalu lalang. Duduk-duduk sih ada beberapa ya. Teman-teman bisa lihat di sini gubernuran nggak salah ya, DPR ya. Kalau sebelah sini toko-toko sudah yang kita lewatin supaya kita bisa menikmati pemandangan Malioboro lebih ini lagi ya. Ternyata sudah banyak juga orang tongkrong-tongkrongan yang mungkin ya wisatawan seperti saya yang pengen tahu kondisi Malioboro di pagi hari juga. Ya, ini kawasan wisata Dagen itu apa? Iya, ini apa ya? Ya, ada pro kontra mengenai apa namanya penjual kaki lima yang dikumpulkan di satu tempat ya, baik di utara dan di selatan. Itu ada tempat yang mengumpulkan penjual atau pedagang kaki lima. Selama ini ya Malioboro itu dikenal dengan jalan yang dipenuhi oleh pedagang-pedagang kaki lima, baik di kiri atau baik di kanan ya kan. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini ada satu peraturan pemerintah baru ya, yang merubah bahwa jalan Malioboro tidak boleh ada pedagang kaki lima atau di pinggir jalan. Jadi yang toko-toko is okay, tetapi yang pedagang kaki lima yang di pinggir jalan itu sepertinya dipinggirkan atau ditempatkan di dua tempat, di utara dan di selatan, namanya teras kalau nggak salah ya. Ya, sebelah kiri kita ini adalah pasar Beringharjo ya, pasar yang juga menandakan bahwa kita sudah sampai di ujung Malioboro bagian
selatan. Sekarang kita akan sampai di kilometer 0 ya. Ini pasar sore Malioboro ya. Setelah ini, nah ini banyaknya orang-orang berkumpul di pagi, siang, sore, dan malam. Malah sering juga ada acara. Ini sebelah kiri ada hak apa tuh, ada acara tuh masuk ke dalam kilometer 0 ya. Ini dia, pengennya sih berhenti ini, tapi ya belok kiri jalan terus. Nah ya ini jadi yang ada membingungkan di Jogja ini tuh, jalan kiri itu ada yang jalan terus, ada yang mengikuti aturan lalu lintas ya. Jadi kadang-kadang membingungkan, nggak semuanya seragam. Oke, ini adalah kilometer 0 dan di sebelah kanan ini adalah gedung apa ya, tradisional sekali nih. Aku tadi seperti zaman Belanda banget, nggak tahu persis namanya apa. Hei. Sebelah kanan itu mungkin apa namanya, parkiran bis wisata. Di sebelah kiri kita ini Taman Pintar ya, dulu sempat viral beberapa tahun yang lalu, Taman Pintar. Nah sekarang kita kembali lagi ke jalan yang tadi ya. Nah ini kita pengen lihat belok kiri jalan terus. Nah jalan terus ini ya. Oke, kita ikuti ya, belok kiri jalan terus ya. Kembali teman-teman, kita kembali ke jalan yang tadi. Cuman mungkin sekarang ada sedikit saya tambahan bahwa kalau kita mau ke Pasar Beringharjo, biasanya saya atau ya kami ya suka berdua bertiga melewati jalur ini. Jalur ini apa yang satu lagi ya? Satu lagi ya. Artinya kita masuk ke Pasar Beringharjo itu melalui jalur belakang. Jalur belakang Pasar Beringharjo. Nah, kita coba tengok ya. Tujuannya sih satu, buat parkir kendaraan itu jauh lebih nyaman daripada kita parkir kendaraan di mana gitu ya, baik motor, kendaraan roda 2 atau mobil. Menurut saya ya ini cukup bagus ketika kita mau jalan-jalan di Malioboro, kita parkirnya di sini aja ya. Kita cari tempat, memang sih agak ini ya, tapi enggak ya, tapi terlalu ujung ya sepertinya ya, artinya. Tapi enggak juga kan, ini memang Beringharjo ini paling ujung sebelum apa namanya kilometer 0. Tapi kita puas, kalau menurut saya ya, puas untuk ngiter-ngiter. Kita bisa main-main di Pasar Beringharjo ini, belanja-belanja juga banyak. Bisa ke seberang itu ada teras apa namanya, teras 1 salah ya, yang di bagian selatan ya, jadi ada teras 1 dan teras 2. Jadi kita bisa main-main luas. Mau jalan-jalan pun ya oke okay. Ya mau nggak mau, karena Malioboro itu artinya menurut saya pribadi adalah wisata jalan-jalan, jalan kaki, menguatkan betis. Ya kita balik aja, kalau kita ke depan atau kita ke depan lagi. Kalau kita ke depan itu nanti akan ke jalan Malioboro lagi. Tapi saya mau ke ini aja, baliknya putar balik. Ya teman-teman, jadi ini adalah salah satu tips ya kalau menurut saya ya, kalau teman-teman ke Yogyakarta mau main-main ke Malioboro dan teman-teman bawa kendaraan, baik itu kendaraan roda 1 dan roda 2, teman-teman bisa parkir di sebelah kanan. Jadi ada parkiran ya, parkiran kendaraan bermotor juga sebelah kanan. Kalau di jalanan ini kan parkiran yang umum lah ya, banyak petugas mandiri. Tapi kalau di sebelah kanan tadi itu memang dikhususkan untuk parkir kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ya, jadi balik lagi gitu teman-teman, ini adalah satu tips yang menurut saya baik. Kalau teman-teman mau jalan-jalan di Malioboro, bisa taruh atau titipkan kendaraan kalian di sini. Menurut saya lebih aman ya gitu, daripada kita taruh di mana. Ya kita kembali ke jalan lagi, jalan besar lagi.
Balik lagi jalannya nggak tahu namanya. Tadi kalau nggak salah Brigjen Katamso, bener nggak masih? Ya angkringan. Jalan Suryotomo. Oh ya. Suryotomo. Berarti sekarang udah bukan jalan Brigjen Katamso lagi, sudah ke jalan Suryotomo. Dari sini saya akan coba untuk mengarah ke Tugu kali ya. Saya mau coba mengarah ke jalan ke Tugu Jogja. Jadi pagi ini kita akan coba dua aja dulu lah. Ya, Jalan Malioboro di pagi hari dan Tugu Yogyakarta di pagi hari. Kita pengen lihat apakah Tugu Jogja di pagi hari itu cukup ramai, karena memang kalau sore dan malam sekarang ini Tugu Jogja itu luar biasa ramai. Banyak kafe-kafe, ada beberapa kafe, nggak banyak, ada beberapa kafe atau warung di sana yang menyediakan tempat tongkrongan lah. Kita nongkrong sambil ngeliatin Tugu Jogja. Ya, kita kembali ke arah utara ya, ke arah utara dan kembali lagi ke arah tempat-tempat pusat bisnis Yogyakarta. Nanti akan kita lihat semakin ke sana semakin banyak gedung-gedung bertingkat. Jadi pusat-pusat bisnis ya itu adanya di bagian utara, nanti di sebelah sana ya. Hotel-hotel besar pun adanya di utara ini. Kita bisa lihat di depan itu ada Novotel yang terlihat jelas, dan akan banyak lagi ya. Kalau di daerah selatan itu kebanyakan homestay ya. Jadi homestay, kalau di utara kebanyakan banyak ininya apa? Hotel-hotel besar. Mall Malioboro dari belakang. Ya, jadi Malioboro itu cukup panjang juga kalau kita mau jalanin dari ujung ke ujung. Ya, tapi kalau zaman dulu itu karena ada pedagang kaki lima di jalanannya, mungkin itu cukup menarik ya. Ini aku mau ke kiri kanan aja deh. Kita mau ke kanan ya, karena kita mau ke Lempuyangan, pengen coba jalur Lempuyangan. Ya, di atas tuh ada kereta mau standby. Wah, nggak jatuh tuh. Ini kan kalau sebelah kiri kita ini adalah stasiun Tugu ya. Kalau di kanan nanti akan mengarah ke stasiun Lempuyangan. Di Jogja itu ada dua stasiun kereta api yang biasa. Saya nggak tahu bedanya itu di mana. Kapan kita ke Lempuyangan, kapan kita akan dapetin stasiun Tugu. Apa karena beda keretanya doang atau memang dikhususkan, artinya yang lokal atau yang jarak dekat di sini, yang jarak jauh di sana, ya kurang tahu juga. Ya, sekarang kita sudah ada di jalan apa ini? Nggak tahu. Nah, ini sudah masuk perumahan ya. Perumahan di sini terlihat besar-besar. Itu yang tadi saya bilang, kalau arah utara itu walaupun seperti juga apa lebih modern, tapi ada walaupun masih ada beberapa bangunan yang kuno, tetapi tetap bangunannya tetap bangunan mewah gitu ya. Mungkin di sebelah utara ini dulunya adalah mungkin bagian-bagian orang-orang kaya, sampai sekarang mungkin ya. Bagian orang-orang kaya Jogja yang akan ya. Nah, di sebelah ini ada Kridosono nih depan kita, ada stadium, dan kemarin ya 2 hari saya nonton konser sini Jogja Rockkarta selama 2 hari ya. Jadi ini saya nonton di sini sebelah kanan saya ini 2 hari itu dimulai jam 3 sore sampai jam 12 malam kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang kita mau mengarah ke jalan ke Tugu Jogja. Mudah-mudahan kita nggak salah. Balik lagi, saya nggak terlalu hafal ya. Walaupun lebih hafalan jalan Jogja daripada jalan Bandung ya, jalan-jalan di Bandung. Tapi tetap gitu ya, kalau bagian utara ini saya masih kurang ya, masih banyak yang belum saya eksplor. Saya lebih suka atau memang lebih banyak mengeksplor bagian selatan. Bagian selatan itu senang suasananya, suasana pedesaan, suasana
lebih tradisional, jadi lebih enak. Nah, kalau ya teman-teman bisa lihat ini kan di utara ini, lihat kiri kanan ya pusat bisnis kali ya, udah modern semuanya. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa perbedaan antara bagian utara dan bagian selatan. Kalau di bagian utara ini kiri kanan sini. Nah, mana sih sini tuh? Sudirman. Salah ini Kauman. Salah gue nih. Tapi nggak apa-apa deh. Gue ngeliat itu dulu deh, sorry ya. Mau ngeliat maps dulu nih. Ini ada di mana sih mapsnya ini? Oh, lu dia tunggu di depan. Sorry dah. Berarti benar jalan ini, tapi tugunya ada di depan sana. Jalan Sudirman ini berarti ya, di Jalan Sudirman. Tapi bisa nggak? Ya. Di atas ditulis Godean ke depan. Ya teman-teman, ini adalah kondisi mengarah ke Tugu Jogja di pagi hari. Terlihat sebetulnya ya lebih didominasi oleh apa sih namanya, pekerja ya, orang yang bekerja mencari rezeki atau apapun ya, kegiatan-kegiatan lainnya, bukan kegiatan pariwisata. Menurut saya ya terlihatnya. Ya, nanti kita akan berhenti sebentar di persimpangan Tugu, halte Jalan Jenderal Sudirman. Parkiran umum komando. Maksudnya parkiran umum, mau ngapain orang parkir di sini? Apakah ini ada satu tempat yang menarik sehingga kita harus rame-rame parkir? Tapi ngomong-ngomong, dari tadi saya lihat banyak polisi dan banyak tentara ini ya. Ada apa ya? Ini sepertinya ada petugas atau ada acara event tertentu ya di sekitaran sini. Ya, gimana nih? Kita berhenti melihat. Kita lurus atau ke kiri ya? Ke kiri aja deh. Belok kiri, jalan langsung. Ya teman-teman, ini adalah Tugu Yogyakarta ya. Jadi beginilah kondisi suasana Tugu Yogyakarta di pagi hari ya, rame dengan orang bukan orang ya, kendaraan lalu lalang. Mungkin karena ini adalah jam pagi untuk beraktivitas mencari rezeki ke tempat kerja, ke tempat sekolah, atau ke tempat lain-lainnya. Ya, kita coba putar sedikit menghadap ke Tugu. Apakah terlalu jauh? Ya, coba di sebelah sana dikit ya. Biar kita bisa lihat, rekam pemandangan Tugunya aja. Udah gitu kita balik. Ya, gini dia teman-teman. Kita foto-foto aja dulu ya. Ya teman-teman, inilah Tugu Yogyakarta. Kita foto dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah tadi kita ke Malioboro di pagi hari, lalu sekarang kita ada di Tugu Yogyakarta di pagi hari. Kita pengen melanjutkan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju mana ya? Tapi ini kayaknya udah cukup lama ya udah. Jadi sepertinya
sekian dululah video kita kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa menikmati Yogyakarta di pagi hari. Dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry.